Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilna Artika Gulo dengan NIM 05021282227071. Di sini saya akan membahas tentang menghitung erosi dengan pendekatan Yusol. Di mana untuk pendekatan Yusol sendiri dihitung dengan A sama dengan R dikali K dikali LS dikali CP. Erosi menyatakan besarnya pengikisan tanah yang disebabkan oleh bisa air, bisa angin, maupun agen lainnya. Pada prinsipnya ada dua cara untuk mengetahui nilai erosi itu sendiri, dimana yang pertama yaitu dengan cara pengukuran secara langsung. Pengukuran secara langsung ini dengan menginstalasi cloud erosi di lahan. Yang kedua bisa menggunakan cara tidak langsung. Pada cara tidak langsung ini bersifat prediksi maupun pendugaan pada setiap metode maupun cara yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode Yusol sendiri sebenarnya adalah metode yang sudah cukup lama dikenal dengan PUKT, yakni persamaan umum kehilangan tanah. Untuk persamaannya sendiri yaitu A sama dengan R dikali K dikali LS dan dikali CP, di mana empat faktor tersebut mempunyai keterangan yang berbeda-beda. R untuk erosivitas atau menyatakan kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi, K menyatakan erodibilitas, LS menunjukkan faktor kelerengan, dan CP untuk menyatakan tanaman dan juga pengelolaan. Dari empat faktor tersebut, selanjutnya nanti bisa diketahui berapa besarnya nilai erosi untuk menghitung setiap indeks, mempunyai persamaan formula dan cara yang berbeda. Perlu diingat, untuk menghitung erosivitas tanah yang digunakan sifatnya adalah bulanan, kemudian diakumulasikan untuk tahunan. Pendekatan Yusol digunakan untuk menduga erosi dalam 1 tahun, sehingga untuk perhitungan semua faktor erosinya bersifat tahunan. Berikut beberapa contoh formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung erosivitas tergantung pada pengembangan formula masing-masing. Maka permintaan data yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, box tahun 1978 dia membutuhkan data curah hujan bulanan, data hari hujan, juga data curah hujan maksimum. Nah, sedangkan untuk Utomo dan Mahmud tahun 1984 dia hanya memerlukan data curah hujan bulanan. Namun kalau kita cermati dari kedua formula tersebut, persamaannya adalah data yang digunakan adalah bulanan, sehingga nilai erosivitas yang dihasilkan juga erosivitas bulanan. Maka untuk menghitung dalam jangka waktu 1 tahun harus dihitung dari nilai erosivitas bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga bulan Desember. Berikutnya ditotal untuk nilai setiap bulannya. Faktor yang kedua untuk perhitungan faktor erodibilitas dapat menggunakan dua metode, yaitu kita bisa menggunakan persamaan dan juga yang kedua kita bisa menggunakan nomograf. Berikut merupakan gambar dari nomograf erodibilitas, di mana pada nomograf erodibilitas ini ada 5 tahapan untuk mengerjakannya. Pada tahap yang pertama kita berangkat dari sisi sebelah kiri, dapat dilihat pada lingkaran nomor 1. Selanjutnya kita tarik secara horizontal ke kanan hingga memotong persen pasir. Kemudian kita tarik secara vertikal ke atas maupun ke bawah seperti contoh pada lingkaran nomor 2. Lalu yang ketiga, kita tarik horizontal ke kanan menuju kode struktur tanah. Tahap yang keempat adalah kita tarik secara vertikal ke bawah untuk memotong kode permeabilitas tanah, seperti contoh pada gambar yang ada di lingkaran keempat. Terakhir kita tarik secara horizontal kemudian akan kita dapati berapa nilai erodibilitasnya. Untuk nilai erodibilitas yang ada pada nomograf di gambar itu bukan bermakna 10, 20, 30. Nah, untuk faktor tapi di situ menyatakan desimal, sehingga kalau contoh yang ada di gambar ini memotong pada angka 30, maka nilai erodibilitasnya adalah 0,30.